Halo, perkenalkan nama saya Revalu Timothy Senen. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik de la Salle Manado. Dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan negara dalam hukum internasional. Alasan saya memilih topik ini karena saya ingin membantu kepada masyarakat sekalian dan juga agar supaya menambah wawasan pribadi saya sendiri untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam mengenai pengakuan negara dalam hukum internasional. Pengakuan diartikan sebagai tindakan bebas oleh satu negara atau lebih yang mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu dari masyarakat manusia yang terorganisir secara politis, yang tidak terikat pada negara lain dan mempunyai kemampuan untuk menaati kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Dan dengan cara itu negara-negara yang mengakui dan menyatakan kehendak mereka untuk menganggap wilayah yang diakuinya sebagai salah satu anggota masyarakat internasional. Pengakuan ini dapat diberikan kepada negara dan pemerintah negara. Dalam hukum internasional, pengetahuan sangatlah berpengaruh terhadap perkembangan sejarah hukum internasional. Masyarakat internasional merupakan masyarakat yang dinamis, berubah dari waktu ke waktu. Perubahan-perubahan inilah yang menyebabkan masyarakat internasional dihadapkan dua pilihan, mengakui dan tidak mengakui. Oleh sebab itulah, tanpa mendapatkan pengakuan negara lain, akan mengalami kesulitan dalam melakukan hubungan antar negara. Negara merupakan salah satu subjek dari hukum internasional yang sifatnya dinamis. Identitas dan jumlah negara dalam masyarakat internasional tidak selalu tetap, melainkan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Negara-negara lama lenyap atau bergabung dengan negara lain untuk kemudian membentuk sebuah negara baru atau terpecah menjadi beberapa negara baru, dan juga ada wilayah yang berusaha memerdekakan diri dan menamakannya suatu bangsa. Namun untuk dapat menjadi suatu negara, dibutuhkan pengakuan dari negara lain. Lahirnya sebuah negara baru tidak lepas dari pengamatan masyarakat internasional, karena kelahiran sebuah negara baru mau tidak mau harus berhubungan dengan negara lain. Sebuah negara tidak dapat lahir begitu saja. Negara tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada sejak lama dalam hukum internasional yang diakui oleh pergaulan internasional. Syarat tersebut terdapat dalam Konvensi Pasal 1 Montevideo tahun 1933. Syarat tersebut antara lain: 1. Harus ada rakyat. Yang kedua, harus ada wilayah. Yang ketiga, harus ada pemerintahan. Dan yang keempat, mempunyai kapasitas untuk berhubungan dengan negara. Dalam literatur hukum internasional terdapat dua teori yang terkenal tentang pengakuan. Yang pertama, teori konstitutif. Teori konstitutif berpendapat bahwa tindakan pengakuan oleh negara lain akan menciptakan sebuah negara baru sehingga memberinya kepribadian hukum. Hal ini mengartikan bahwa hanya dengan pengakuanlah suatu negara baru itu dapat diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan dapat memperoleh status sebagai subjek hukum internasional. Yang kedua, teori deklaratif. Teori ini menggunakan pendekatan yang berlawanan dan agak lebih sesuai dengan kenyataan praktis. Teori ini berpendapat bahwa pengakuan hanyalah penerimaan oleh negara-negara atas situasi yang sudah ada. Kemampuan tersebut secara hukum ditentukan oleh usaha-usahanya serta keadaan-keadaan yang nyata dan tidak perlu menunggu untuk dapat diakui oleh negara lain. Suatu negara ketika lahir langsung menjadi anggota masyarakat internasional dan pengakuan hanya merupakan pengakuan dari kelahiran tersebut. Maka menurut teori ini, pengakuan tidak menciptakan suatu negara dan pengakuan bukan merupakan syarat lahirnya suatu. Adapun bentuk-bentuk pengakuan. Yang pertama, pengakuan secara kolektif. Pengakuan suatu negara dalam kategori ini dapat berupa dua bentuk. Bentuk yang pertama adalah deklarasi bersama oleh sekelompok negara. Bentuk kedua yaitu pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru untuk menjadi bagian atau peserta ke dalam suatu perjanjian multilateral. Yang kedua, pengakuan secara terang-terangan dan individual. Pengakuan seperti ini berasal dari pemerintah atau badan yang berwenang di bidang hubungan luar negeri. Yang ketiga, pengakuan secara diam-diam.
Pengakuan ini terjadi jika suatu negara mengadakan hubungan dengan pemerintah atau negara baru dengan mengirimkan seseorang wakil diplomatik, mengadakan pembicaraan dengan pejabat resmi atau kepala negara setempat. Yang keempat, pengakuan terpisah. Pengakuan terpisah ini juga dapat diberikan kepada suatu negara baru. Kata terpisah ini digunakan apabila pengakuan itu diberikan kepada suatu negara baru namun tidak kepada pemerintahnya, atau sebaliknya pengakuan diberikan kepada suatu pemerintah yang baru yang berkuasa tetapi pengakuan tidak diberikan kepada negaranya. Yang kelima, pengakuan mutlak. Suatu pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara baru tidak dapat ditarik kembali. Institut Hukum Internasional dalam suatu resolusi yang disahkannya pada 1936 menyatakan bahwa pengakuan de jure suatu negara tidak dapat ditarik kembali. Yang keenam, pengakuan bersyarat. Suatu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru yang disertai dengan syarat-syarat tertentu untuk dilaksanakan oleh negara baru tersebut sebagai imbalan pengakuan. Dan ada juga dua jenis pengakuan, yaitu yang pertama pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan atau negara baru yang diakui untuk sementara dan dengan reservasi di kemudian hari, menurut kenyataannya dianggap telah memenuhi persyaratan hukum, yaitu yang ditetapkan di dalam pasal 1 Montevideo Convention 1933 untuk ikut serta melakukan hubungan internasional, atau dengan kata lain bahwa pihak yang diakui itu benar-benar ada. Dan yang kedua, pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan atau negara baru yang diakui dianggap telah memenuhi persyaratan hukum untuk ikut serta melakukan hubungan internasional. Dengan kata lain, apabila pihak yang diberi pengakuan de facto semakin efektif eksistensinya sehingga mampu menguasai wilayah dan rakyat secara penuh mendukungnya serta menunjukkan kesediaannya menanti kewajiban internasional, pihak yang semula memberikan pengakuan de facto dapat melakukannya dengan memberikan pengakuan de jure. Jadi kesimpulannya yaitu, sebagai pribadi internasional yang membutuhkan hubungan dengan negara lain atau subjek hukum internasional yang lain, negara baru membutuhkan pengakuan dari negara lainnya agar dapat melakukan hubungan yang akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional yang harus dilaksanakan dalam tatanan pergaulan internasional. Dan hendaknya juga dibedakan pula antara negara sebagai pribadi internasional dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban internasional pada hal yang lain. Suatu negara baru dapat dikatakan memiliki pribadi internasional atau sebagai negara baru memang tidak membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain sesuai dengan pandangan teori deklaratif. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan tentang pengakuan negara dalam hukum internasional. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pengakuan negara dalam hukum internasional bagi yang menonton. Terima kasih.